dimanapun kita berada, mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjangkau kita dimanapun kita berada. Bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, kami percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, renungan singkat yang dibawakan oleh Pendeta Jeffrey Silitonga. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan, kita satukan hati, kita memuji Tuhan bersama-sama, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita yakini bahwa ada terobosan di tahun ini, ada terobosan dalam seluruh kehidupan kita, ada terobosan bagi bangsa kita, ada terobosan bagi segala hal yang hari-hari ini kita lalui. Entahkah itu hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup menerobos seluruh kehidupan kita, menjangkau kita untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Katakan, hidupmu berharga bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau sungguh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tertulang takkan dipatahkannya. Tiada jaringannya sungguh lebih berharga.
akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Guru yang terkuat takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga, sungguh mulia.
Terima kasih ya Tuhan, kami berharga di matamu oleh firman-Mu, oleh karena Engkau Yesus, Engkau jadikan kami biji matamu. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, oh Yesus, haleluya, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Yesus yang hidup, Yesus yang ku cinta, Yesus yang ku kasihi. Terima kasih, haleluya, haleluya, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat keselamatan. Kami juga bersyukur untuk saat ini kami ada dimanapun kami berada saat ini. Kami tahu bukan karena kuat gagah kami, bukan apa yang kami punyanya Tuhan, tetapi karena kami tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kami. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, kami berharga oleh karena firman-Mu, kami berharga oleh karena darah-Mu, kami berharga oleh karena tubuh-Mu terpecah bagi kami. Kami sungguh bersyukur Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau belajar daripada kebenaran firman-Mu, bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya, bahwa kami orang-orang yang putus asa, bahwa kami orang-orang yang mau hilang pengharapan. Kami tahu bahwa kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi kami yang ada di tempat ini, urapi kami yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kalian percaya bahwa kami yang ada di tempat ini adalah sehat, kuat. Kami bisa melayani semuanya karena berkat Tuhan bagi kehidupan kami semuanya. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kalian percaya di dalam setiap kondisi situasi yang kita alami, bahwa ada Yesus bersama-sama dengan kita. Ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, yang akan membela kita, yang akan memberikan kita pengharapan, yang akan memberikan kita berkat-berkat ilahi yang akan kita terima. Saat ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Saya ambil judul yaitu Saya dan Saudara Berharga di Mata Tuhan. Amin. Kita semuanya berharga di mata Tuhan. Saya akan bacakan dari kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian, sebab Yesus memerintah roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati dilemas.
Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar daripada orang Gerasa. Dikatakan di sana adalah orang yang kerasukan setan, yaitu setannya namanya legion. Karena apa? Karena terlalu banyak setannya. Kenapa kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini? Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Kita tahu bahwa orang yang kerasukan setan ini sudah tidak dianggap siapa-siapa lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang memandang dia sudah sebelah mata. Siapa sih orang yang kerasukan? Dia tidak berharga lagi di mata manusia. Tetapi kita melihat di sini bahwa ketika Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dikatakan menyeberangi. Menyeberangi dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyeberangi apa? Menyeberangi sungai Galilea, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus rela menyeberangi sungai Galilea hanya ingin bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Ketika dia menyeberangi sungai Galilea dan sudah pergi ke Gerasa, yang dijumpainya adalah orang yang kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus sampai, orang yang kerasukan setan datang kepada Yesus dan berkata, apa urusanmu sama aku? Hai engkau anak Allah yang maha tinggi, apakah engkau hendak membinasakan aku? Yesus berkata, bukan. Yesus datang dan apa? Melepaskan, Bapak Ibu Saudara sekalian, melepaskan roh-roh jahat dari dirinya. Ketika dilepaskan, Bapak Ibu Saudara sekalian, roh jahat berkata, jangan buat kami ke jurang maut dulu, biarkanlah kami ke babi-babi. Ada sejumlah kawanan babi di sana, sungguh banyak. Kalau setan, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya berpindah ke babi-babi. Yesus mengambil risiko di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba bayangkan ketika setan-setan itu pindah ke babi, dan setannya akhirnya masuk ke babi dan babinya masuk ke jurang, akhirnya apa yang terjadi? Semua kawanan babi semuanya mati. Yesus mengambil risiko di sini. Kenapa saya katakan mengambil risiko? Bayangkan kalau coba orang-orang yang ada di sana mengatakan ganti rugi. Ada 200 ekor babi misalnya di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali 50 kilo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah berapa ganti ruginya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya datang para gembala-gembala babi, menceritakan, dipanggilnya orang yang seluruh kota. Untuk apa? Untuk melihat. Coba mereka berpikiran negatif, berpikiran jahat. Mereka dipuki Yesus pakai batu. Ini penuh risiko, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus mengambil risiko hanya gara-gara satu orang yang kerasukan setan, yang di mata manusia tidak berharga lagi. Tetapi kita belajar di sini bahwa di mata Yesus, sekalipun dia orang yang kerasukan setan, sekalipun dia tidak berharga di mata manusia, tetapi dia berharga di mata Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian istilahnya mau diganti rugi babi-babi itu, kemungkinan besar Yesus akan menggantikan. Karena apa? Karena Yesus, di mata Yesus lebih berharga orang yang kerasukan setan ini daripada babi-babi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada hari ini,
Apapun situasi kondisimu, apakah engkau hilang pengharapan? Ada Yesus ada bersama-sama denganmu. Ada Yesus bersama-sama dengan kita. Engkau berharga di mata Tuhan. Kalau engkau sedang putus asa, pandang Yesus. Ada Yesus yang mengasihi engkau. Kalau keluargamu yang lagi berantakan, minta sama Yesus supaya keluargamu dipulihkan karena keluargamu berharga di mata Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai hilang pengharapanmu. Jangan sampai. Kalau engkau juga sering jatuh ke dalam dosa, sering setan menggoda engkau, minta sama Yesus untuk melepaskan engkau supaya apa? Supaya engkau dilepaskan dan engkau dijadikan berharga di matanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang gila yang kerasukan setan berharga di mata Tuhan. Tidak ada bedanya antara saya, kita semuanya juga berharga di matanya. Amin. Kita semuanya berharga di mata Tuhan. Tetap berserah, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan mengambil resiko. Bukan hanya Dia mau mengganti, istilahnya mengganti babi-babi kalau misalnya diminta. Bukan istilahnya Dia hanya menyeberangi sungai Galilea, bahkan darahnya tercurah bagi kita, dagingnya terpecah bagi kita. Dia dipukul, dia disiksa, dia disalibkan hanya demi kita. Semuanya karena apa? Supaya menjadikan saya dan kita semuanya berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya rindu menyanyikan dari refnya pujian ini yang tadi itu. Yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah murah, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat renungan pada hari ini. Kami belajar daripada orang yang kerasukan setan, yaitu kerasukan legion, karena banyak setan masuk kepada satu pribadi ya Tuhan. Tetapi Yesus rela menyeberangi sungai ya Tuhan Galilea dan masuk ke kota, yaitu kota Gerasa ya Tuhan, hanya ingin bertemu orang yang kerasukan setan. Yesus mengambil risiko memasukkan setan kepada babi-babi. Semuanya karena orang yang kerasukan setan itu berharga di mata Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami yang ada di rumah, baik kami yang ada di tempat sini. Ketika kami putus asa, kami teringat bahwa kami ada satu pribadi yang mengasihi kami, yang membuat kami berharga, yaitu Yesus. Ketika kami hilang pengharapan, ada Yesus memberikan pengharapan. Ketika kami putus asa, ada Yesus memberikan kami ya Tuhan semangat kembali. Ketika kami ya Tuhan hilang semangat, Engkau memberikan kami terus antusias hati yang berkobar-kobar. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur yang ada di rumah diberkati, dan kami percaya apapun situasi keadaan mereka, ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Ada Allah bersama-sama dengan mereka yang tidak pernah membiarkan mereka sedetik pun, tetapi ada selalu bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang kekurangan dicukupkan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Yang hilang pengharapan diberikan pengharapan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus mengikuti Tuhan dan menjadikan Yesus juga berharga di mata kami, karena sudah terlebih dahulu Yesus membuat kami berharga. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik saudara sekalian, sampai jumpa kembali dalam renungan minggu depan di hari yang sama, hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.